Sebagai umat-Mu kadang kami gak bisa memberi yang terbaik setiap waktu bagi-Mu Tuhan. Tetapi sebagai Bapa yang baik, Engkau tidak pernah memberi yang tidak baik buat kami. Engkau selalu baik buat kami. Bahkan waktu kami tidak baik, Tuhan tetap baik buat kami. Di waktu kami gak setia, Tuhan tetap setia buat kami. Bahkan ada waktu-waktu kami lupa, tapi Engkau gak pernah melupakan kami. Firman-Mu yang berkata Engkau telah menaruh kami di telapak tangan-Mu, melukiskan kami di mata-Mu, supaya kami gak pernah jauh dari hati-Mu dan pandangan-Mu Tuhan. Tolong kami untuk bisa memberi yang terbaik buat-Mu Roh Kudus. Kami gak mampu, kami terbatas. Tapi kami percaya ada Roh Kudus yang tolong kami, yang bantu kami untuk kami bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Bertahtalah di atas setiap pujian kami Tuhan. Bertahtalah setiap pujian yang kami naikkan. Setiap tangan yang kami angkat kepadamu itu semua untuk mempermuliakan namamu. Bertahtalah di atas pujian, nyanyian, ucapan syukur dan sembah kami. Bertahtalah di atasnya Tuhan. Sebab ibadah ini kami dedikasikan hanya untuk Yesus Raja di atas segala raja. Kami gak datang untuk melayani diri kami. Kami datang untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Melalui pujian dan sembah kami hari ini. Biar Engkau disenangkan di atasnya Tuhan. Terima kasih. Dan ini waktunya untuk kami mendengar suara-Mu. Bicara buat kami. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Penuhi kami Roh Kudus. Supaya waktu firman-Mu diberitakan kami dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan kami dimerdekakan, kami dilepaskan, kami dibangun. Kami ditegur olehnya. Supaya kami terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kalau kami berjalan seturut kehendak-Mu, kami percaya yang terbaik menjadi bagian kami. Sebab tidak ada yang lebih baik dari kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan bicara buat kami. Hamba-Mu gak ada apa-apanya tanpa urapan dan Roh Kudus. Apa yang hamba persiapkan gak ada apa-apanya kalau Engkau gak bekerja Roh Kudus. Bekerjalah melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Supaya kuasa firman-Mu melawat kami semua. Dan tolong kami waktu kami dengar firman-Mu, bukan hanya kami dengar, bukan kami hanya senang untuk terima firman-Mu, tapi kami mau melakukannya dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab yang berbahagia bukanlah orang yang mendengar firman, tapi orang yang dengar firman dan melakukannya dalam kehidupan, itulah orang yang berbahagia. Kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia ya Bapak. Terima kasih bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dan aku percaya Tuhan sementara firman-Mu dilepaskan, firman yang berkuasa, firman yang menghidupkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, ada kuasa kebangkitan terjadi hari ini. Ada kelepasan Tuhan yang dikerjakan oleh firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri dan Engkau tidak terbatas. Dalam nama Yesus kami doa, kita semua yang diberkati dan percaya katakan sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Shalom. Boleh sapa kiri kanannya dulu. Apa kabar? Boleh salaman kalau saudara belum sempat salaman, saudara. Supaya kita sama-sama persiapkan hati kita hari ini, amin. Oke, puji Tuhan. Beberapa minggu ini, saya pikir hampir 1 bulan ini Bapak Ibu Saudara ya, dimulai dari Pastor Ankia, saya pikir ada satu benang merah yang saya nggak tahu juga waktu saya sedang mempersiapkan khotbah ini juga, saya juga berdoa ada banyak yang saya persiapkan tapi nggak tahu tiba-tiba firman ini yang jatuh dalam hati saya. Lalu saya pikir ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan biar ini menjadi bagian kita. Amin. Hari ini saya ingin kita belajar tentang satu hal, the enemy of faith. Apa sih musuh dari iman kita? Karena sebenarnya Bapak Ibu Saudara kalau kita percaya bahwa kalau kita hidup di dalam iman, di dalam Yesus Kristus, sebenarnya begini, bahwa kita akan mengalami semua karya Tuhan. Tuhan itu mau supaya kita hidup dengan iman, hidup dalam percaya kita, hidup sebagai orang-orang yang sudah mengalami Kristus dalam hidup kita. Dan Tuhan mau sebenarnya begini, semua apa yang Dia sediakan, Dia janjikan, semua apa yang menjadi bagian kita yang sudah dikerjakan Yesus di kayu salib, Tuhan mau sebenarnya begini, kita hidup dan mengalaminya setiap hari. Bukan cuma sewaktu-waktu, tapi Tuhan mau begini, kita hidup setiap waktu, setiap hari.
dalam semua janji, dalam semua berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Katakan amin dulu saudara. Percayalah bahwa Tuhan itu nggak mau berkati kita cuma sewaktu-waktu, cuma waktu-waktu tertentu. Tuhan mau begini, setiap hari kita melihat penyediaan, penyertaan, bahkan berkat, bahkan juga mujizat Tuhan nyatakan. Sama seperti sebenarnya gini, bangsa Israel Tuhan pimpin keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, disertai oleh tiang awan, tiang api, disertai dengan mana setiap hari. Mereka tiap hari dipelihara oleh makanan sorga. Sebenarnya itu gambaran buat kita orang dalam Kristus bahwa gini, sebenarnya Tuhan mau setiap hari kita mau buka mata, mau tutup mata, kita ada dalam mujizatnya Tuhan. Katakan amin. Tapi kenapa itu nggak terjadi dalam kehidupan kita? Karena ini kita nggak hidup dalam iman. Sebenarnya iman adalah cara hidup orang benar. Coba bilang sama-sama, iman adalah cara hidup orang benar. Amin saudara. Karena kita berkata begini di dalam Roma 1 ayat 17, sebab, baru kita baca sama-sama 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, apa katanya tertulis? Orang benar akan hidup oleh iman. Berarti begini, kalau orang benar tanpa iman masih bisa hidup? Nggak bisa hidup harusnya. Ada satu, sama seperti manusia, kita hidup bernafas dari hidung, saudara. Kita nggak mungkin bisa bernafas dari insang. Berarti kita manusia ikan. Coba cek, saudara, ada yang bernafas dari insang di sini? Atau ada yang bernafas dari pori-pori kayak cacing, saudara? Kita manusia diciptakan Allah bernafas dengan hidung. Nah, Tuhan mau kita sebagai orang yang benar, yang telah diselamatkan sebagai murid Kristus. Sebenarnya gini, ada satu cara hidup, yaitu oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Coba bilang sama-sama, oleh iman. Nah, apa yang terjadi kalau tiap hari kita hidup oleh iman sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Alkitab beberapa saja yang saya kutip. Ada banyak di Alkitab yang kita bisa temukan jawaban-jawaban kalau kita hidup dalam iman. Alkitab berkata, Yesus yang berkata di dalam Markus 9 ayat 23, jawab Yesus. Coba kita baca sama-sama 2, 3. Katamu jika engkau dapat. Terus apa katanya? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi siapa saudara? Alkitab berkata waktu Maria mengandung Yesus momen Natal. Maria berkata gini, aku tahu bahwa tidak ada mustahil bagi Allah. Tapi sekarang Allah berkata kepada kita, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Coba katakan kiri kananmu, ternyata bagimu tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tapi coba kita cek hidup kita. Apakah sering kita menghadapi kemustahilan dalam hidup ini? Pernah nggak kita pakai kuasa yang Tuhan berikan? Ini standarnya sebenarnya gini. Tuhan mau supaya kalau kita hidup oleh iman di dalam Roma tadi. Ini menjadi bagian kita. Tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Amin saudara. Kalau tidak ada yang mustahil buat orang percaya gini, kita nggak punya waktu lagi untuk takut, untuk khawatir. Karena kita tahu semua masalah kita. Selalu ada kuasa buat kita untuk menghadapi masalah kita, mengatasi masalah kita, mengatasi keadaan kita. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi Allah bilang gini, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Saya berindu supaya kita jemaat MCC, orang-orang yang sudah ada di tempat ini, kita hidupi tiap hari firman Tuhan ini, tidak ada yang mustahil. Tapi apa yang kemudian yang terjadi? Di dalam Matius 17 ayat 20, Yesus berkata kepada murid-muridnya juga, kalau engkau punya iman sebesar apa katanya saudara? Saudara tahu biji sesawi? Saudara googling lah nanti saudara. Itu kecil banget. Yesus nggak bilang gini, kalau kamu punya iman sebesar jengkol. Enggak. Yang suka makan jengkol, tahu ya. Itu mungkin lebih besar. Atau Tuhan bilang gini, kalau kamu punya iman sebesar biji salak atau gunung salak, enggak juga. Tuhan cuma bilang gini, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi. Besar atau kecil? Tapi buat Tuhan gini, kalau kita punya sebesar itu aja, Alkitab bilang, maka kalau engkau berkata kepada gunung ini, pindah, dan gunung itu akan pindah. Dan diulang lagi, takkan ada apa saudara? Yang mustahil bagimu. Ini diulang, ini kisah yang berbeda. Diulang, supaya kemudian kita bisa mengerti bahwa sebenarnya gini, kalau kita hidup sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, kita hidup by faith, oleh iman tiap hari,
Sebenarnya gini, kita ini hidup dalam kuasa yang tidak terbatas sebenarnya. Kita hidup dalam pengharapan, kita hidup dalam kekuatan, kita hidup dalam kemenangan. Bahkan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5 dikatakan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa yang mengalahkan dunia ini Bapak Ibu Saudara? Iman kita. Kenapa kita jadi orang yang kalah terus? Jangan-jangan karena begini, kita memang gak hidup oleh iman. Seperti yang Tuhan bilang, bahwa iman itu adalah cara hidup orang benar. Kalau kita hidup dengan cara hidup ini, maka kita berkata iman kita, percaya kita akan membawa kita pada kemenangan yang mengalahkan dunia ini. No matter what, apa saja yang coba iblis lakukan, dunia ini lakukan, kita selalu punya kekuatan untuk overcome semua yang datang. Sebab kita hidup oleh iman. Tetapi, kenapa seringkali apa yang Tuhan janjikan, ada banyak lagi sebenarnya, ada banyak kalau saudara baca dalam Ibrani pasal yang ke-11, di sana dicatat tentang perkara-perkara iman yang hebat yang dilakukan oleh orang-orang, tokoh-tokoh yang hidup oleh iman di dalam Tuhan. Bahkan penulis Ibrani berkata gini, aku kekurangan waktu, aku kekurangan untuk kertas mungkin untuk mencatat betapa banyak lagi sebenarnya gini, yang akan dicatat perbuatan-perbuatan yang hebat dari Tuhan kalau kita hidup oleh iman. Makanya Ibrani ditulis begini, bahwa iman adalah apa saudara? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita hidup dalam itu, kita selalu punya pengharapan dalam hidup ini. Di saat tidak ada pengharapan sekali. Makanya kita mau belajar hari ini, apa yang kemudian membuat kita tidak mengalami semua janji Tuhan yang seperti beberapa ayat yang kita baca. Lalu kita sepertinya hidup di bawah standar dari apa yang Tuhan mau. Kita hidup selalu melihat, aduh kayaknya ini berat, ini kayaknya sulit. Kita seringkali putus asa, kita menangis, kita kayaknya merasa gak sanggup. Padahal kalau kita baca di Alkitab, Tuhan bilang kita harusnya di atas semua situasi kita. Kita mengatasi semua masalah kita. Tapi kenapa kita selama ini justru begitu masalah datang, kita selalu merasa tertekan, kita bersusah hati, kita merasa nggak mampu, bahkan mungkin nggak sedikit kita mulai mundur dari pelayanan, kita mundur dari sini, kita karena merasa gini, kayaknya untuk diri saya sendiri saja saya belum mampu nih, saya belum bisa, bagaimana mungkin saya bisa melayani Tuhan. Alkitab mau bilang kepada kita hari ini, kalau engkau hidup dalam iman, kita hidup dalam ketidakterbatasan dalam kuasa Tuhan. Amin saudara. Tapi apa yang menghalangi semua janji Tuhan, semua kuasa iman itu nggak bekerja dalam hidup kita. Mungkin kita percaya Yesus. Makanya kita mau belajar hari ini, iman itu ternyata gini, bukan cuma sekedar percaya. Tapi kita mau belajar dulu, apa musuh terbesar dari iman? Mungkin kalau kita dikatakan apa musuh terbesar dari iman, kita akan berkata, oh mungkin kurang iman Pak. Alkitab berkata, saya yakin Bapak Ibu Saudara coba lihat wajah kiri kanannya. Apakah ada yang kurang iman? Serius Saudara, coba lihat dulu wajahnya. Kurang iman nggak kira-kira yang samping Saudara? Hah? Karena Alkitab berkata gini kan, iman itu timbul dari mana sih Bapak Ibu Saudara? Hah? Pendengaran akan apa? Firman. Siapa yang masih kurang dengar firman di sini? Berapa tahun saudara jadi orang Kristen? Jujur. Bukan Kristen lagi, Kristen banget kita nih. Iya kan? Wah, kita udah hafal semua lagu-lagu. Wah, kita pendeta baru ngomong, saya udah tahu endingnya di mana. Ya kan? Saking kita udah kayaknya udah khatam semua firman Tuhan, udah khatam. Saya yakin begini, bahwa kita nggak kekurangan, mungkin nggak kekurangan iman sebenarnya. Makanya kita mau belajar. Lalu apa? Kenapa kalau gitu kita nggak kekurangan resource dari iman itu? Karena itu firman Tuhan adalah sumber dari iman. Kita tiap hari di MCC lagi digalakkan ya. Ko Davi selalu bilang setiap ini, mari kita tiap hari daily devotion, ada DBR, daily Bible reading kita ya. Tiap hari kita baca Alkitab supaya kemudian di akhir tahun nanti kita bisa menyelesaikan dari Kejadian sampai Maleaki. Wah ini kayaknya Alkitabnya belum lengkap nih kayaknya nih ya. Kita bisa menyelesaikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Makanya saya yakin kita nggak kekurangan iman. Tapi jangan-jangan gini, iman kita nggak bekerja sebagaimana mestinya karena ada penghalang yang kadang kita nggak sadar. Nah, yang pertama, penghalang terbesar yang pertama, mari kita baca dulu ayatnya 2-3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di bahasa Inggris itu so simple banget lah ya. Mari kita baca dalam bahasa Inggrisnya 2-3. For we walk by faith, not by sight. Ternyata begini, penghalang terbesar dari iman kita bekerja untuk memanifestasikan kuasa Tuhan, bukan karena kuasa Tuhan kurang dalam hidup kita, tapi ternyata gini, ada seringkali iman kita nggak bekerja dengan dahsyat, karena kita berjalan not by faith,
tapi by sight. Kalau kita berkata gini, kami berjalan, we walk by faith, not by sight. Ternyata ada pilihan, kita nggak bisa memilih. Tapi saya mau berdua-dua deh Pak. Saya mau dengan melihat dan juga dengan iman juga. Nggak bisa, ternyata Alkitab berkata kita perlu memutuskan dalam hidup ini. Bahwa kita perlu berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Bukan dengan apa yang kita pandang dengan mata jasmani kita. Tapi dengan apa yang Tuhan tuntun dalam hidup kita. Ternyata mata kita terbuka, bisa jadi iman kita tertutup. Masih ingat khotbahnya Pastor Anggia, saudara? Begitu bujangnya Elisa, yang Elisa dikepung bersama bujang yang bernama Gehazi. Lalu waktu dia dikepung, Gehazi ketakutan, lalu bilang gini, celaka kita Tuhan, kita dikepung oleh musuh. Seluruh gunung ini dikepung oleh musuh, kita pasti akan celaka. Kita cuma berdua, kita dikepung oleh tentara yang begitu besar. Sama kereta berkuda. Ternyata yang dilihat oleh pembantu atau asistennya Elisa, dia cuma melihat apa yang kelihatan secara fisiknya. Dia nggak melihat ternyata begini, ada kuasa Tuhan, ada tentara Tuhan yang justru mengepung semua musuhnya. Masih ingat saudara? Saya yakin sih saudara udah lupa. Saya coba tes saja, biasanya kan gitu, pendeta kan tanya jawab sendiri juga kan saudara ya. Jadi saya pura-pura ngomong kayak gini supaya saudara pura-pura ingat juga sebenarnya maksud saya ya. Nah makanya yang pertama itu adalah penglihatan atau mata jasmani kita ini seringkali jadi musuh terbesar dari iman kita. Jujur aja, ini adalah musuh terbesar, salah satu musuh terbesar dari iman kita adalah apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat itu akan membentuk asumsi, akan membentuk sebuah alasan, membentuk sebuah paradigma buat kita. Bahwa begini kayaknya ini sulit, ini gak mungkin, ini mustahil, ini kayaknya susah, ini orang lain yang bisa mengerjakan. Waktu kita melihat, kita akan ada banyak alasan untuk kita takut, untuk kita khawatir, untuk kita merasa gini, saya gak mampu mengerjakannya. Tapi begitu kita melihat dengan mata iman, walk by faith, kita akan berkata gini, kalau Tuhan percayakan, berarti Tuhan pasti mampukan. Amin. Kalau Tuhan izinkan, berarti saya diberikan kekuatan. Itu kita kalau melihat dengan iman, berbeda respon kita. Kita akan punya sikap yang berbeda untuk melihat masalah. Kita nggak akan lihat lagi gini masalah sebagai penghalang untuk kita bisa maju ke depan. Tapi kita akan melihat begini, masalah itu adalah waktu untuk kita bisa melihat dan memanifestasikan kuasa Tuhan yang menyertai kita. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab, saudara. Kalau saudara masih ingat kisah tentang bagaimana Abraham dan Lot akan berpisah. Lot berkata gini, waktu mereka akan berpisah karena mereka berantem terus. Karena mereka semakin kaya, semakin diberkati. Lalu kemudian tanah yang mereka tinggal itu gak cukup buat mereka berdua. Lalu Abraham bilang begini kepada ponakannya. Lot, kayaknya gak bagus kalau kita ini sebagai saudara. Kita berantem terus. Karena nanti pembantu kamu sama pembantu berantem. Karena kita rebutan peternakan. Untuk lahan peternakan kayaknya nggak bagus. Makanya sebagai saudara jangan berantem hanya karena berkat Tuhan saudara ya. Jadi itu bagus banget itu. Jadi Abraham bilang gini, udah gini aja Lot, kita pisah aja. Sekarang kamu gini, kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Tapi ini yang luar biasa. Kamu milih duluan deh Lot. Karena kamu ini kamu pilih duluan. Jadi Abraham itu begitu luar biasa hatinya. Lalu kemudian kalau saudara baca dalam Kejadian, Lot kemudian memandang lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Nanti saudara bisa baca dalam Kejadian. Dia lihat seperti taman Tuhan. Tapi ternyata gini, waktu Lot hanya memutuskan dalam hidupnya berdasarkan apa yang dia lihat. Justru di tempat di mana dia lihat taman Tuhan, di situ keluarganya hancur. Di situ hidupnya rusak. Kemudian kita tahu kisahnya, istri Lot waktu Lot dan semua keluarganya harus keluar karena ternyata gini, di lembah Yordan itu semua orang begitu jahat orangnya. Sampai kayaknya Tuhan udah geram. Pertama kali mungkin Tuhan menurunkan hujan belerang saudara ya. Sebagai bentuk kutukan, sebagai bentuk penghukuman. Dan kemudian Lot, istri dan keluarganya pergi meninggalkan dan istrinya kemudian karena saking cintanya kepada apa yang di belakang, dia kemudian menoleh. Sebab firman Tuhan bilang jangan menoleh kamu. Tapi waktu istrinya menoleh dia menjadi tiang garam. Waktu kita ke Israel kita lihat, tapi saya nggak yakin kalau itu tiang garam sih saudara ya. Nggak yakin juga, tapi ya katanya ditunjukin lah itu istri Lot. Ya kita lihat ya mirip-mirip lah. Tapi sebenarnya yang kedua kemudian yang terjadi adalah anak-anaknya kemudian harus berhubungan dengan Lot. Makanya Lot kehilangan semua hartanya, kehilangan keluarganya, kehilangan yang berharga dalam hidupnya. Karena dia putuskan hanya berdasarkan apa yang dia lihat. Kalau kita mau jujur,
Seringkali pilihan-pilihan yang kita pikir bagus selama ini seringkali bisa menipu kita kalau kita hanya berdasarkan apa yang kita lihat. Tanpa minta begini, Tuhan apa yang harus aku putuskan? Bukankah Tuhan berkata gini, bahwa Tuhan akan menyatakan jalannya kepada siapa yang bergaul akrab dengan dia. Amin, saudara. Makanya jangan pernah berjalan memutuskan berdasarkan apa yang kelihatan. Yang kelihatan itu saudara bisa menipu kita. Karena prinsip dunia ini melihat dulu baru percaya kan. Ya enggak sih? Kita ngomong-ngomong ini ya gue lihat dulu lah. Ya kan? Walaupun sama-sama anak Tuhan. Apalagi sekarang kan jangankan jeruk makan jeruk. Teman juga makan teman kan gitu kan. Jadi kita pengen lihat dulu dong gimana ini segala macam gitu ya. Tapi prinsip Tuhan selalu gini. Percaya dulu baru kita lihat secara fisiknya. Selalu berbalik antara prinsip dunia dan prinsip Tuhan itu dua hal yang seringkali kontradiktif. Nah kita seringkali lebih memilih apa yang dunia tawarkan karena memang itu kelihatan secara fisik. Sedangkan apa yang Tuhan tawarkan seringkali berbentuk dalam iman. Makanya oleh iman itu penting. Karena yang Tuhan siapkan itu oleh iman. Nah apalagi penglihatan secara jasmani bisa menipu dan melemahkan iman kita. Nanti kita akan kasih beberapa contoh bahwa seringkali waktu kita lihat sama seperti waktu Daud, Saul menghadapi Goliat, saudara. Waktu Goliat lihat besar, tinggi, tentara yang berpengalaman. Semua Saul dan semua tentara jenderal-jenderalnya ketakutan karena melihat begini. Waduh itu orang hebat. Tapi begitu Daud maju, yang Daud lihat bukan Goliatnya yang besar hebat, dia lihat gini, saya punya sasaran yang lebih besar untuk saya bidik. Itu makanya gini, kalau kita melihat dengan iman dan kita melihat dengan secara jasmani, kita akan, itu so different banget lah, itu sangat berbeda sekali. Makanya penglihatan secara jasmani kita bisa menipu. Nggak banyak kadang-kadang kalau kita di gereja ini hebat banget, begitu di luar kadang-kadang kita nggak sesuai dengan apa yang kita kelihatan di sini. Ya nggak sih saudara? Katakan amin yang iya. Karena yang kelihatan kadang-kadang nggak sesuai. Makanya jangan tertipu. Berapa banyak wanita-wanita salah pilih pasangan, dia itu wah hebat banget, begitu udah married, aduh penderitaan seumur hidup deh gitu kan. Atau sebaliknya. Tapi saya yakin yang di sini tidak begitu, amin. Yang di sini sudah memutuskan semua by faith, haleluya ya. Walaupun menderita juga, nggak apa-apa juga lah ya. Yang penting ada Tuhan bersama dengan kita. Nah, apalagi mata jasmani itu hanya mengidentifikasi masalah. Kalau mau jujur, seringkali apa yang kita lihat itu hanya memberikan kepada kita identifikasi tentang apa yang terjadi. Tapi kalau kita melihat dengan mata iman, iman itu akan mengidentifikasi solusinya. Apa yang kira-kira Tuhan bisa lakukan? Apa yang kira-kira saya bisa kerjakan dengan kuasa Tuhan? Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita hidup by faith, kita akan selalu melihat dan gampang untuk mengidentifikasi solusinya di mana. Tapi kalau kita hanya by sight, hanya penglihatan jasmani, yang kita lihat kayaknya cuma masalah, tantangan, waduh kita kayaknya sulit segala macam. Makanya kita perlu ganti hari ini kacamata kita. Kita ganti dengan kacamata iman. Amin saudara. Kalau saudara lihat contoh di dalam 12 pengintai, apa yang buat 12 pengintai gagal? Dan juga 10 pengintai gagal dan dua pengintai yang lain dia berhasil. Dan kemudian 10 pengintai, sebab 12 pengintai itu pemimpin. Coba bilang sama-sama pemimpin. Mereka itu bukan cuma pengintai yang diutus, asal dipilih, bukan. Mereka itu pemimpin dari suku-sukunya masing-masing. Jadi mereka punya pengaruh yang kuat buat sukunya. Kemudian apa ya, kalau saudara baca di dalam bilangan pasal 13 itu, ada kata-kata yang selalu gini, kami lihat. Selalu yang mereka cuma gini, mereka memutuskan, mereka tahu masalahnya, tapi kemudian mereka memutuskan solusinya hanya berdasarkan apa yang mereka lihat secara jasmani. Sehingga kemudian mereka cuma berkata gini, nggak mungkin kita bisa menang, nggak mungkin kita bisa mengambil tanah itu, nggak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Tapi kemudian kalau kita baca, Yosua dan Kaleb berkata gini, mungkin sebab Tuhan menyertai kita, sedangkan yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Yosua dan Kaleb dapat melihat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam mereka, sedangkan 10 pengintai yang lain cuma melihat musuh yang besar. Memang orang-orang enak itu kalau saudara lihat di googling, itu orang-orang raksasa memang. Bayangkan orang Israel juga udah badannya udah bagus, tapi ternyata dibandingkan sama orang-orang enak, itu masih jauh saudara. Tapi ternyata kita berkata gini, bahwa kalau kita hanya berdasarkan apa yang kita lihat, kita akan gagal. Kita nggak akan pernah bisa masuk kepada apa yang Tuhan janjikan. Kita perlu putuskan hari ini bahwa gini, saya mau ambil mata iman untuk saya melihat bahwa gini, iman membuat kita melihat kemenangan yang Tuhan janjikan. Makanya
Iman itu berurusan dengan sesuatu yang kita nggak lihat. Ibrani 11, boleh ditampilkan Ibrani 11, tim multimedia. Saya ingin di Ibrani pasal 11 itu dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Coba bukti dari apa saudara? Yang tidak kita lihat. Ada orang berkata gini, kalau tidak kita lihat berarti tidak ada. Apa itu benar? Halo? Otak kita nggak kelihatan. Apa kalau bilang, wah nggak punya otak nih bapak ini nih. Ya kan nggak mungkin juga. Ada banyak yang tidak kelihatan tapi itu penting. Dan untuk bisa melihat yang tidak kita lihat dan itu yang paling penting, ternyata itu nggak bisa dengan mata jasmani kita ini. Itu dibutuhkan iman. Tanpa iman kita nggak mungkin dapat melihat yang tidak terlihat yang Tuhan siapkan buat kita. Penjagaan Tuhan, berkat Tuhan, penyediaan Tuhan, kita akan gagal melihat semua itu kalau kita cuma lihat secara jasmani. Kesembuhan yang Tuhan sudah siapkan kita gagal lihatnya. Karena kita cuma lihat gini, apa yang dokter vonis, apa yang mungkin dokter diagnosa, kita cuma berfokus sama itu. Kemudian kita gagal melihat bahwa gini, Tuhan sudah menyiapkan kesembuhannya buat kita. Kalau kita cuma melihat masalah yang nggak pernah beres, kita akan melihat nggak mungkin sampai kapan ini bisa terjadi. Tapi begitu kita buka iman kita dan berkata, Tuhan sudah menyiapkan pemulihan buat kita. Kita perlu ganti hari ini. Bapak Ibu Saudara, stop melihat pasanganmu hanya dengan mata jasmanimu. Berapa banyak ibu-ibu berdoa buat suaminya, tapi kemudian setelah dia berdoa, amin, lalu kemudian dia sangkali doanya dengan kata-katanya. Benar nggak sih? Berapa banyak kita sangkali doa kita dengan tindakan-tindakan kita, karena memang kita pikir gini, itu mah kita, karena kita lihat cuma apa yang kelihatan. Kita gagal melihat apa yang tidak terlihat yang sedang Tuhan kerjakan buat pasangan kita, buat keluarga kita, buat bisnis kita, buat pelayanan kita. Kita perlu melihat yang tidak terlihat dengan mata iman. Colek kiri kanan bilang, aktifkan mata iman. Amin. Kalau dia belum berubah, lihat gini, saya lihat kamu udah berubah Pak. Lalu papanya, saya juga mah. Jadi kita sama-sama berubah. Berubahnya bukan seperti apa yang kita mau, berubah seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Dan yang terakhir saudara, yang terakhir coba kita di dalam Yakobus pasal 2 kalau saudara baca, apa yang menjadi penghalang iman kita. Yang kedua adalah ketidaktaatan kita sebenarnya. Alkitab berkata gini, demikian juga coba kita baca sama-sama, 2-3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Berarti makanya gini, iman kita nggak pernah punya kuasa, nggak pernah punya power, nggak bisa mengubah keadaan kita karena iman kita mati. Kenapa iman kita mati? Karena gini, iman kita cuma omdo. Apa itu omdo saudara? Omong doang. Oh saya percaya. Saudara kalau cuma percaya doang, Alkitab berkata gini, iblis juga percaya katanya. Loh, ayat 19 coba kita baca ayat 19, 23, engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja, itu baik. Tetapi apa katanya? Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu. Akan apa itu maksudnya? Bahwa Tuhan ada. Berarti kalau iman kita itu cuma iman yang di mulut, nggak ada bedanya sama iman siapa? Nggak ada hubungannya sama iman siapa saudara? Iman kita iman syaiton atau iman yang benar? Karena kita berkata kalau cuma iman itu kan kita pikir gini, oh iman itu adalah saya percaya Yesus. Oh Yesus ada, Yesus sanggup. Orang yang tidak percaya juga percaya Yesus Tuhan. Ajaib, Yesus itu orang baik. Kalau saudara baca podcast hari ini, orang yang tidak percaya Yesus, orang yang di luar agama Kristen, mereka percaya Yesus itu orang baik saudara. Dia percaya. Dia percaya Yesus bikin mujizat, percaya Yesus bisa bikin mujizat. Yesus pribadi yang luar biasa, mereka percaya. Bahkan setan aja percaya juga kan. Apa bedanya setan sama kita? Di mana bedanya? Nah, saudara boleh bingung kan? Bedanya harusnya adalah di dalam ketaatan. Setan percaya Yesus adalah anak Allah. Percaya enggak? Berapa banyak di Alkitab dicatat waktu Yesus berhadapan sama orang kerasukan. Lalu setannya bilang gini, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Selalu begitu dan Yesus bilang gini,
Stop, kamu diam. Karena Yesus nggak mau iblis yang bersaksi bahwa dia anak Allah. Makanya kita harus menjadi saksi, saudara. Amin. Kita sekarang mengerjakan misi, ada banyak hal kita misi. Yesus bilang pergi, beritakanlah Injil, beritakanlah kabar baik. Jangan sampai setan aja beritakan, Yesus adalah anak Allah. Tapi Tuhan gak mau, Yesus gak mau iblis yang bersaksi bahwa dia adalah anak Allah. Dia mau sebenarnya kita yang bersaksi bahwa dia adalah anak Allah. Amin, saudara. Nah, apa yang membedakan kita? Harusnya yang membedakan kita sama percaya setan adalah di dalam ketaatan kita. Setan percaya Yesus adalah anak Allah, tapi dia gak pernah taat kepada Tuhan. Kalau kita cuma percaya gini, saya udah percaya kok sama Yesus. Tapi tindakan kita, hidup kita nggak pernah menunjukkan ketaatan kepada firman-Nya. Makanya Yesus bilang gini, kamu panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu nggak pernah mentaati apa yang aku katakan. Yesus yang bilang begini, apa buktinya kalau kita mengasihi Tuhan? Halo Bapak Ibu Saudara, apa buktinya kalau kita mengasihi Tuhan? Yesus yang bilang gini, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dia bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan apa yang aku perintahkan. Makanya gini, ketaatan. Waktu Yakobus ngomong tentang ketaatan, Yakobus yang menulis kitab Yakobus ini, itu adalah saudara Yesus. Menurut saudara, gampang gak Yakobus untuk benar-benar menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Kalau tiba-tiba saudara punya kakak, lalu kakak saudara mengaku, saya adalah juru selamat. Yakin saudara itu kakak saudara juru selamat? Lalu dia bilang, kalau kamu gak taat, kamu binasa kamu. Kita pikir kakak saya udah mulai gila nih, gitu kan. Tapi Yakobus, ini Yakobus satu ibu, beda ayah. Ini Yakobus yang menulis kitab Yakobus, dia adalah saudara Tuhan Yesus satu ibu, tapi beda ayah. Dan dia berkata bahwa iman kepada Yesus itu nggak bisa ditunjukkan hanya dengan kata-kata kita. Itu perlu tindakan. Kalau hanya kata-kata, setan juga punya kata-kata juga. Punya pengakuan juga, punya statement juga. Tapi dia nggak punya tindakan. Harusnya yang bedakan kita adalah kita punya ketaatan. Yesus berkata gini, kalau kamu mendengar dan melakukan firman-Ku, kamu akan kuat dalam kehidupan. Waktu datang banjir, datang hujan, datang badai, kamu akan tetap tegak berdiri. Kenapa? Karena kamu dengar dan melakukan firman. Ada banyak hal saudara. Makanya saya kasih beberapa catatan bahwa percaya tanpa ketaatan adalah iman yang mati. Coba cek imanmu hari ini. Kalau engkau merasa bahwa engkau sudah rajin ke gereja, rajin beribadah, tapi kemudian engkau nggak ngalamin semua janji Tuhan, yang perlu kita cek adalah gini, apakah hidup saya sudah hidup dalam iman oleh ketaatan saya? Karena Yakobus tadi bilang, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan, aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatan. Kita harusnya iman kita harus tunjukkan dari perbuatan kita. Percaya tanpa ketaatan bukanlah iman. Itu seperti tadi yang Yakobus bilang. Kalau cuma percaya saja, setan pun percaya juga. Iman yang sejati itu harus dibuktikan dengan ketaatan yang penuh. Enggak ada cara lain. Penyembahan tertinggi kepada Tuhan adalah ketaatan kita. Makanya ada satu statement yang begitu luar biasa. 1 ons ketaatan itu jauh lebih berharga daripada 1 ton doa. Saya ulang statementnya. 1 ons ketaatan jauh lebih berharga daripada apa saudara? 1 ton doa-doa kita. Berdoa bagus? Bagus. Tapi doa tanpa ketaatan itu juga percuma juga. Bagaimana supaya doa kita terjadi di jabah Tuhan? Kalau bahasa teman-teman saudara kita seberang, kita perlu hidup dalam ketaatan. Bangun ketaatan, sebab iman tanpa ketaatan itu bukan iman. Itu iman yang mati. Kalau saudara ingin melihat imanmu bergerak dengan kuasa yang tidak terbatas, tidak ada yang mustahil, terjadi kemenangan, kita bisa memindahkan gunung, kita perlu hidup dalam iman yang taat. Coba colek kiri kananmu, mulai belajar taat. Amin. Taat itu apa sih saudara? Cuma simpel. Taat itu cuma sederhana gini. Dengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Itu taat. Kalau kita baca ada sebuah kisah di Alkitab. Boleh pemain musik saya undang ke depan. Kita akan mengakhiri. Kalau saudara amati di firman Tuhan, ada sebuah kisah di Alkitab tentang Yosafat mengalahkan musuh yang besar. Tiba-tiba dia dikepung oleh 3 bangsa kata Alkitab. Yaitu bangsa Amon, bangsa Moab, dan juga orang Seir. Mereka dikepung,
Mereka begitu ketakutan, kalau saudara baca di ayat yang pertama, Yosafat begitu ketakutan, semua bangsa itu ketakutan, mereka cari Tuhan. Tapi ini yang kemudian Tuhan sampaikan, kamu gak perlu takut sebab yang berperang adalah aku. Kamu gak akan berperang, saya akan berperang ganti kamu untuk menghadapi musuh yang besar ini. Tapi kemudian ada yang unik dari firman Tuhan ini. Tuhan bilang dia yang akan berperang. Coba, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Siapa yang berperang bagi mereka? Allah. Tapi apakah mereka perlu masuk medan perangnya? Alkitab di ayat yang ke-16-nya. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Loh, yang berperang siapa saudara? Tuhan. Tapi siapa yang harus menyerang? Bangsa Israel. Apa yang kita pelajari, kita tangkap dari sini? Kenapa seringkali kita nggak bisa melihat kemenangan yang Tuhan kerjakan? Karena gini, kita nggak mau bergerak. Tuhan berperang, tapi kalau orang Israel tidak bergerak dalam ketaatan, mereka tidak maju ke medan perang, mereka tidak akan pernah melihat kemenangan yang begitu dahsyat. Belum pernah, hanya ini yang dicatat, tiba-tiba begini. Waktu orang Israel masuk ke medan tempur, Alkitab berkata gini, musuhnya, mereka cuma nyanyi doang, saudara. Apa nyanyiannya? Syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih. Cuma itu aja, syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka naikkan trompet, mereka mainkan alat musik. Tiba-tiba waktu mereka maju, tapi mereka sedang maju. Mereka sedang menuju ke medan tempur. Tapi waktu mereka semakin mendekat kepada musuh, yang Tuhan lakukan begitu hebat. Tiba-tiba musuhnya saling bunuh membunuh. Tiba-tiba musuhnya kayak teman jadi lawan. Kamu musuh, mereka saling bunuh-membunuh. Dan mereka benar-benar saling, waktu mereka masuk ke medan tempur, mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, musuhnya kebingungan dan mereka saling bantai satu sama lain. Tuhan berperang ganti mereka, tapi mereka harus tetap masuk ke medan tempur untuk melihat kemenangan terjadi. Untuk mereka bisa melihat kemenangan terjadi, mereka perlu taat. Kan gak masuk akal, katanya Tuhan berperang, tapi kenapa kita masih masuk ke medan perang? Bukan katanya Tuhan. Berapa banyak dari kita selalu bersembunyi, Tuhan akan berperang ganti kita, tapi kita gak pernah melakukan bagian kita. Tuhan akan melakukan bagiannya, tapi kita juga perlu melakukan bagian kita. Bagian kita apa saudara? Taat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan hari ini. Coba saudara renungkan keadaanmu hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Tuhan mau setiap hari kita ngalami kemenangan, mujizat, terobosan. Dan Tuhan gak masalah dengan itu. Saudara gak perlu anti, wah saya anti, saya gak mau minta-minta sama Tuhan. Tuhan siapkan semua bahkan sebelum kita minta. Tapi seringkali kenapa kita gak bisa meraih semua apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sudah siapkan. Waktu Yesus berkata, tetelestai sudah selesai, dia menyelesaikan semua pergumulan kita. Jawaban dari semua pergumulan kita Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Tapi kenapa kita gak pernah bisa melihat kemenangan, kesembuhan, terobosan, mujizat? Karena kita dibatasi oleh apa yang kita lihat. Kadang-kadang kita perlu tutup mata kita supaya kita bisa membuka mata iman kita dan melihat bahwa gini, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tuhan gak pernah kekurangan jalan buat kita. Kalau kau merasa sepertinya tidak ada jalan lagi, percayalah Tuhan sanggup buat jalan, bahkan tidak ada jalan sekalipun, Dia sanggup buat jalan. Tapi apakah kau bisa melihat itu dengan mata iman? Yang kedua yang membuat iman kita gak pernah sampai kepada kuasa yang tidak terbatas itu adalah karena ketidaktaatan kita. Gak pernah tindakan kita mengikuti, melakukan firman Tuhan, itulah tindakan yang memicu kuasa Tuhan terjadi. Biar pagi ini kita minta sama Tuhan supaya kita bisa mengalahkan musuh iman ini. Kalau engkau sedang berhadapan dengan kemustahilan, Allah berkata tidak ada mustahil bagimu yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji Amin. setia, pengharapanku selalu ada
rasakan. seluruh hidupku dalam Sekali lagi dari awal, biar kita putuskan hari ini bahwa kita hidup oleh karena percaya kita, bukan karena melihat. Ku hidup karena percaya, Kau yang janji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. amin, amin, amin. Ku tidak akan, jangan pernah menyerah sebab Tuhan menyertai-Mu. Meski dalam Sekalipun dalam kesesakan dan kesukaran, seluruh hidupku dalam genggaman. mari dengan iman nyatakan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan Engkau sanggup sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan iman katakan sama-sama, kita punya Allah yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bolehkah di waktu yang sementara ini, sebentar saja, kita boleh refleksikan firman ini dalam hidup kita. Apakah engkau sedang melihat tembok yang kayaknya tebal, kayaknya sulit untuk engkau lewati? Ini waktunya engkau untuk berjalan bukan dengan apa yang kau lihat, tapi apa yang kau percayai di dalam Tuhan. Ambil sebuah keputusan hari ini, sebuah komitmen baru. Tuhan, aku mau berjalan dengan iman. Walk by faith, not by sight. Supaya engkau dapat melihat semua apa yang Tuhan janjikan terjadi dalam kehidupan. Kau berjalan dalam ketidakmustahilan menjadi bagian. Kemenangan menjadi bagian. Engkau melihat perubahan, engkau melihat pemulihan. Engkau dapat melihat bahwa Tuhan sudah menyediakan semua apa yang kita perlu. Gak perlu takut lagi. Engkau melihat kesembuhan yang selama ini mungkin engkau merasa itu mustahil. Kayaknya sulit untuk sembuh. Tapi engkau melihat ada jaminan kesembuhan di dalam Yesus. Oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Putuskan hari ini. Tuhan gak bisa paksa kita. Kita yang harus putuskan untuk berjalan dengan iman. Putuskan untuk berjalan. Sekalipun sepertinya berlawanan dengan logika kita. Tidak sesuai dengan keadaan kita. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagimu yang percaya kepadanya tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan. Biar hari ini, kalau kita mungkin menghadapi musuh, sepertinya ada musuh yang membingungkan, menakutkan yang datang kepada kita. Yang perlu kita ambil tindakan hari ini, aku mau belajar taat kepada apa yang kau katakan ya Tuhan. Biar kuasa imanmu nyata dalam hidupmu. Kuasa imanmu itu hidup dalam kehidupan kita tiap hari.
Kita nggak cuma dengar apa kata orang tentang kuasa Tuhan. Kita alami tiap hari kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Sebab kita hidup dalam ketaatan kepada firman. Aku punya Tuhan yang besar. Terjadilah kepada kami. Terjadilah kepada kami Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan imanku bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Teropong setiap hati kami Tuhan siang ini. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu ini. Tapi aku percaya Roh Kudus, Engkau yang akan berikan kami kekuatan untuk menangkap firman-Mu. Kami mau hidup oleh iman. Kami mau belajar untuk taat. Sebab Engkau berkata, jadilah kepadamu seperti apa yang Kau percaya. Hari ini kalau Engkau mau putuskan, Engkau mau melihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu menjadi bagian hidupmu, putuskan hari ini. Nyatakan pernyataan imanmu kepada Tuhan. Di waktu yang sebentar ini nyatakan kalau ada mungkin pergumulanmu yang selama ini waktu yang terbaik untuk engkau melihat apa yang firman Tuhan katakan terjadi buatmu. Sebab Dia Allah yang sanggup menggenapi semua janji-janjinya. Dia Allah yang sanggup menggenapi semua firman-Nya. Tidak ada yang tidak tergenapi. Satupun janji Tuhan tidak akan ada yang gugur dalam hidup kita. Semua tergenapi sebab Allah sanggup melakukannya buat saya dan saudara. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati iman mereka. Celikan mata iman kami dari hari ini. Biar kami belajar untuk berjalan karena percaya kami, karena iman kami. Bukan lagi berdasarkan apa yang kami lihat dan apa yang kami rasakan. Kami belajar taat. Akan ada banyak kesaksian-kesaksian yang akan kami bagikan. Bagaimana Tuhan berperkara, bekerja dalam setiap hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, finansial kami, kesehatan kami percaya hari ini Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan Kau melakukan perkara yang hebat buat setiap kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua sudah berdoa, haleluya. Kita katakan sama-sama, amin. God bless you.